Bayezid Al-Bustami. Nama lengkapnya Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan Al-Bustami adalah seorang sufi besar dari Persia yang hidup pada abad ketiga Hijriah, abad ke-9 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep-konsep mendalam dalam tasawuf, seperti fana dan baka. Berikut adalah biografi lengkap dan mendalam tentang Syekh Bayezid Al-Bustami, salah satu tokoh sufi terbesar yang dikenal sebagai Raja para Ahli Marifat, Sultanul Arifin. Biografi lengkap Syekh Bayezid Al-Bustami. Identitas diri. Nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan Al-Bustami. Nama kecil Taifur. Julukan populer Bayezid Al-Bustami. Gelar kehormatan Sultanul Arifin, Raja para Ahli Marifat. Piri Bistam, Guru Agung dari Bistam. Lahir tahun 188 Hijrah atau 804 Masehi di kota Bistam, Provinsi Kumis, Persia, sekarang Simenan, Iran. Wafat tahun 261 Hijrah atau 875 Masehi di kota yang sama, pada usia sekitar 73 tahun. Mazhab Hanafi. Profesi ulama, sufi, dan ahli hikmah. Asal-usul dan keluarga Bayezid berasal dari keluarga yang terhormat dan taat beragama, meskipun memiliki latar belakang yang unik. Kakeknya bernama Surushan, dulunya adalah seorang pendeta atau pemuka agama Majusi Zoroaster yang kemudian memeluk Islam dengan sungguh-sungguh. Ayahnya bernama Isa bin Surushan, seorang tokoh masyarakat yang syaleh, wara, dan sangat menjaga kehalalan rezeki. Ibundanya seorang wanita yang sangat zuhud dan salehah. Konon, sejak masih dalam kandungan, jika ibunya memakan makanan yang diragukan kehalalannya, Bayezid akan bergerak-gerak keras, sehingga ibunya merasa mual dan memuntahkannya. Ini menjadi tanda awal kesucian jiwanya. Saudara-saudaranya, ia memiliki dua saudara laki-laki bernama Adam dan Ali. Keduanya juga merupakan orang saleh dan ahli ibadah. Meski tidak seterkenal Bayezid, nama Abu Yazid berarti ayah dari Yazid, yang diambil dari nama putranya. Sedangkan Al-Bustami adalah nama yang menunjukkan asal daerahnya, masa kecil, dan pendidikan. Bayezid tumbuh di lingkungan yang sangat religius. Ibunya selalu mengirimnya ke masjid untuk belajar sejak kecil. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, patuh, dan sangat berbakti kepada orang tua. Ada kisah terkenal saat ia remaja, ketika gurunya membacakan ayat Al-Quran, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Hatinya begitu tersentuh, ia langsung berhenti belajar, pulang ke rumah, dan memutuskan untuk lebih mendalami bakti kepada ibunya sebelum melanjutkan ilmu. Perjalanan ilmunya, fikih, dan syariat. Awalnya ia mendalami ilmu fikih sesuai mazhab Hanafi dan menjadi seorang faqih yang handal. Ia sangat menguasai hukum-hukum Islam. Beralih ke tasawuf. Ketertarikannya pada kedalaman batin membuatnya beralih mempelajari tasawuf. Ia berguru kepada Abu Ali As-Sindi dan juga mendapatkan ilmu dari para ulama besar lainnya seperti Imam Ja'far Asy-Syadiq dan Imam Musa Al-Kazim. Mengembara. Ia menghabiskan waktu sekitar 30 tahun untuk mengembara ke berbagai daerah, termasuk ke Tanah Syam. Hidup sederhana, makan sedikit, dan beribadah dengan sangat keras untuk membersihkan hatinya. Ajaran dan pemikiran utama Bayezid Al-Bustami adalah tokoh yang merevolusi pemikiran tasawuf dengan gaya bahasa yang penuh semangat dan kadang terlihat ekstrem, namun memiliki makna yang sangat dalam. Konsep fana dan baka. Ia adalah salah satu tokoh yang paling menekankan konsep fana, lenyapnya diri dan baka, kekekalan bersama Allah. Menurutnya, tujuan akhir seorang salik adalah menghapus seluruh sifat-sifat kemanusiaan dan ego, sehingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah semata. Pengalaman Mi'raj batin. Bayezid terkenal dengan kisah perjalanan langit batinnya. Ia menggambarkan pengalamannya melewati 7 lapis langit dan bertemu dengan Allah dengan bahasa yang sangat puitis. Ucapannya yang paling terkenal saat itu adalah Subhanani, Ma Ajamashani, Maha suci aku, betapa agungnya martabatku. Ucapan ini bukan berarti ia menyamakan diri dengan Allah, melainkan karena ia sudah mencapai tingkat fana di mana dirinya sudah hilang, dan yang berbicara adalah hakikat Allah melalui dirinya. Kerendahan hati yang luar biasa, meskipun memiliki pengalaman spiritual yang sangat tinggi. Bayezid adalah orang yang sangat rendah hati. Menjelang wafatnya, ia berkata, "Aku tidak membanggakan syalat malamku, tidak pula puasaku, tidak juga khatam Al-Quranku. Semua itu hanyalah debu. Hanya ampunanmu yang kuharapkan." Ia bahkan
memakai pakaiannya secara terbalik sebagai tanda penyesalan dan pengakuan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, cinta, dan kerinduan. Ajaran Bayazid penuh dengan nuansa cinta ilahi. Ia mengajarkan bahwa hubungan hamba dengan Tuhan adalah hubungan cinta yang membuat orang lupa akan dirinya sendiri. Tantangan dan kritik pemikiran dan ucapan-ucapan Bayazid yang seringkali berbentuk syubhat pemandangan batin, seringkali disalahpahami oleh para teolog awam. Banyak yang menuduhnya sesat atau melampaui batas. Akibat tekanan dan tuduhan tersebut, ia sempat harus meninggalkan kota kelahirannya dan hidup menyendiri di tempat terpencil untuk beberapa waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai memahami kedalaman ilmunya dan mengakui kebesarannya. Karya dan warisan Bayazid Al-Bustami tidak meninggalkan kitab-kitab besar yang ditulis sendiri, namun semua ucapannya, nasihatnya, dan kisah-kisah pengalamannya dicatat dengan sangat teliti oleh murid-muridnya dan para sejarawan setelahnya. Kisah hidup dan ucapannya dapat ditemukan dalam kitab-kitab klasik seperti Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Tazkirahul Aulia karya Fariduddin Athor, Kasful Mahjub karya Hujwiri, dan Tabaqatus Syofiyah. Wafat dan makam Syekh Bayazid Al-Bustami wafat dengan tenang di kota Bistam pada tahun 261 Hijrah. Ia dimakamkan di sana dan makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati. Pada tahun 1313 Masehi, seorang Sultan Mongol membangun sebuah kubah yang megah di atas makamnya sebagai bentuk penghormatan. Kesimpulan, Bayazid Al-Bustami adalah sosok sufi yang berani, jujur, dan memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Ia mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah, seseorang harus terlebih dahulu mati terhadap dirinya sendiri. Gaya ajarannya yang penuh semangat dan ungkapan-ungkapan indahnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang hingga hari ini, termasuk menjadi salah satu rujukan penting dalam silsilah tarekat-tarekat sufi besar seperti Naqsyabandiyah.